Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video saya. Jadi pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Natmul Umam dengan NIM 205246062. Jadi di video kali ini teknologi yang kita gunakan itu adalah aplikasi Canva ya teman-teman. Ini aplikasi Canva tuh sudah sangat umum bagi seluruh orang karena selain mudah dan juga praktis juga ya teman-teman. Nah di Canva ini juga sudah tersedia berbagai template yang bisa kita gunakan. Nah di sini kita langsung ke klik template aja. Nah di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah, tinggal scroll nah di sini itu banyak sekali template-template yang menarik. Nah tapi ini berhubung saya sudah memilih templatenya, saya juga sudah memilih ini untuk template saya. Kali ini saya memilih templatenya seperti ini ya teman-teman. Nah untuk templatenya tuh ini masih materi dari sana ya teman-teman. Jadi kalian bisa ubah dari judul itu sesuai dengan materi yang kalian akan jelaskan nantinya, seperti itu. Nah kali ini saya akan membahas tentang learning about to be. Untuk to be-nya itu am, is, are, was, dan were. Itu di slide pertama itu isinya judul ya, seperti itu teman-teman. Lalu untuk slide kedua tuh kita isi dengan bagian introduction teman-teman ya. Untuk bagian introduction, nah di sini kalian bisa diubah tata letaknya maupun dari ukuran backgroundnya, teksnya, ataupun fontnya, ataupun warnanya itu sudah bisa diubah-ubah ya, seperti itu. Nah sini saya tidak merubah, cuma tinggal mengganti teksnya saja, seperti itu. Nah di sini saya diisi dengan introductionnya dari materi saya. Nah dari to be ini tuh banyak orang yang mengartikan to be itu digunakan sebagai adalah, namun nyatanya to be ini tidak diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi to be ini tidak diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah, itu tidak diartikan seperti itu. Tapi to be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Jadi to be itu tidak ada artinya, atau bisa juga disebut sebagai kata bantu dari sebuah kalimat, seperti itu. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di penjelasannya dalam poin-poin di slide-slide berikutnya, seperti itu. Kalau di slide 1 bagian introduction sudah selesai, kita langsung ini bisa diratakan dulu sesuai kemauan kita tata letaknya. Kalau di slide kedua ini saya rasa kurang cocok dengan yang materi saya hapus saja, langsung ke slide ketiga. Untuk slide ketiga ini saya isi untuk tubinya, seperti itu. Nah di sini saya mulai atur-atur dan hapus-hapus elemen yang saya kira tidak perlu digunakan, saya hapus. Nah di sini untuk materi pertama itu saya tulis am. Untuk am ini dipakai untuk pertama dan pasangannya itu dengan I. Lalu untuk kedua itu are, itu dipakai untuk orang ketiga. Maksudnya ini is ya, is dulu. Am terus is. Nah is ini dipakai untuk orang ketiga, tunggal, bukan jamak ya, tunggal. Nah is ini berpasangan dengan he, she, it, seperti itu. Jadi bisa he is, she is, it is, seperti itu. Nah ini bisa diatur juga ya backgroundnya. Lalu yang ketiga kita bisa taruh di materi yang are ya. Kalau pertama am, is, are, seperti itu. Kalau untuk are itu dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu, jamak, dan orang kedua yang berpasangan. Nah berpasangannya itu dengan you, we, they, seperti itu. Kita bisa atur backgroundnya. Nah di sini saya juga pakai slide yang sama, jadi slide-nya saya duplikat ya teman-teman. Nah di sini di slide keempat kita akan membahas
to be yang was dan were, seperti itu. Nah, yang was itu merupakan bentuk lampau dari am dan is. Nah, pasangan dari was sendiri itu pasangannya adalah I, he, she, dan juga it. Lalu yang were itu bentuk lampau dari are, seperti itu. Nah, pasangannya itu dengan you, we, they. Nah, karena materinya hanya dua, jadi yang satu tadi saya hapus, langsung saya tata kembali seperti ini ya. Kalian bisa diblok semua untuk tiap elemennya. Nah, lanjut untuk was dan were ini kan bentuk dari simple past tense ya, simple past tense, karena ini bentuknya lampau, jadi pas, seperti itu teman-teman. Kita tinggal disesuaikan aja sesuai selera kita, mau dikecilin apa dibesarin, seperti itu sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Nah, ini lanjut slide berikutnya. Bentar, kita cek dulu. Ini ternyata ada yang ketinggalan teman-teman. Oh, ini ada lagi, ini kita hapus. Nah, lanjut ke slide kelima. Slide kelima saya isi dengan penggunaan dari to be ya teman-teman. Sama seperti proses sebelumnya, kita cuma tinggal mengubah teksnya karena sudah ada template-nya seperti itu ya. Nah, di sini penggunaan to be langsung kita ganti saja. Di sini kita isikan. Nah, to be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Tapi predikat ini juga ada banyak nih ya, ada adjektif, adverb, noun, dan juga verb ing, seperti itu ya. Jadi predikat itu bukan cuma satu doang, tapi sebenarnya ada banyak. Itu ada adjektif, adverb, noun, dan juga verb ing. Setelah selesai, kita bisa tata-tata lagi sesuai selera kita. Lanjut ke slide 6. Slide 6 kita bisa atur-atur lagi sesuai selera kita. Karena Canva itu sebenarnya mudah teman-teman penggunaannya. Yang dimana template-nya itu sudah ada, kita tinggal mengaturnya sesuai kemauan kita dan sesuai kebutuhan kita dari materi tersebut, seperti itu. Nah, untuk slide ke-6 ini saya akan mengisi dengan materi to be plus adjektif, seperti itu. Nah, kita bisa atur-atur dulu posisinya. Untuk teksnya bisa kita kecilin, bisa kita besarin, seperti itu ya. Diatur tata letaknya semenarik mungkin, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya buat seperti ini saja, buat simple. Nah, untuk adjektif ini merupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek ataupun objek. Nah, untuk contohnya itu saya taruh di bagian bawahnya, beda tempat ya, seperti ini. Sebenarnya bisa ditaruh di mana saja ya, sesuai selera teman-temannya saja. Untuk contohnya itu saya ngambil I am happy, itu aku senang. Yang kedua she is pretty, dia cantik. Lalu yang ketiga itu that cat is cute, ya, kucing itu lucu, seperti itu. Itu untuk contoh dari to be plus adjektif yang saya taruh di slide ke-6. Lalu yang di slide ke-7 itu kita isi dengan to be plus adverb ya, to be plus adverb, seperti itu. Nah, karena berhubung ini juga kolomnya sudah sesuai, kita tinggal isi saja nih ya. Kita isi dengan pengertian adverb dulu. Adverb itu kan merupakan kata yang menerangkan tempat waktu kejadian terjadi, seperti itu. Nah, untuk contohnya kita bisa langsung di bawahnya, karena ini kan masih lumayan banyak ya space-nya. Nah, untuk contohnya itu ada I am at home, aku ada di rumah. Lalu ada my sister is in the cinema, kakakku sedang ada di bioskop, seperti itu. Untuk contoh dari to be plus adverb di slide ke-7, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bisa atur-atur dulu yang sekiranya pas di tengah ataupun menariklah dipandang dan enak dipandang mata itu. Lalu untuk slide ke-8, di slide ke-8 saya akan isi dengan to be plus noun. Nah, sama seperti proses sebelumnya, kita kasih pengertian dulu atau keterangan dari noun itu apa. Nah, noun itu kan merupakan kata benda yang menunjukkan sebuah benda,
hal, binatang, profesi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Nah, untuk contohnya itu saya ngambil I am a writer ya. I am a writer. Aku adalah seorang penulis. Lalu ada they are students seperti itu. Nah, they are students itu kan mereka adalah siswa, itu untuk contohnya. Nah, lalu ada she is a dentist. Dia adalah seorang dokter gigi, seperti itu. Itu untuk contoh dari to be plus noun-nya, seperti itu ya, di slide ke-8-nya. Lalu di slide ke-9, saya akan mengisinya dengan materi to be plus verb ing. Kita bisa atur-atur dulu atau buang-buang elemen yang tidak kita perlukan ya, bisa kita remove, bisa kita hapus dulu, bisa kita atur lagi. Sama seperti proses sebelumnya juga, kita kasih keterangannya dulu. To be plus verb ing ini merupakan salah satu rumus dari present continuous tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang masih berlangsung ataupun sedang dilakukan. Untuk contohnya, untuk contohnya kita bisa langsung saja ya. Nanti kita bisa atur lagi, kita bisa setel. Lalu untuk contohnya itu I am studying English. Nah, itu kan aku sedang belajar bahasa Inggris. Lalu my mother is cooking. Ibuku sedang memasak karena sedang berlangsung ya, masih berlangsung. Lalu untuk itu contoh ketiga, my father is fishing, ayahku sedang memancing. Nah, itu saya ngambil contohnya 3 saja untuk to be plus verb ing. Lalu untuk slide berikutnya, di slide ke-10 itu saya kasih sedikit latihan soal, exercise ya, buat menguji kemampuan atau pemahaman dari siswa-siswa kita nantinya. Nah, di exercise ini kita kan sudah ada tersedia kolomnya juga ya. Kita bisa hapus-hapus elemen yang tidak diperlukan lagi. Nah, tinggal kita isi dari exercise yang ingin kita uji atau ingin kita berikan kepada anak didik kita. Nah, ini ada simple exercise. Untuk kita ada 5 soal, saya buatnya 5 soal. Yang pertama itu ada I student dalam kurung am is are. Lalu yang kedua ada she very kind dalam kurung am are is. Lalu yang ketiga ada they in the classroom. Nah, classroom now untuk dalam kurungnya itu ada am is dan are. Lalu yang keempat itu ada my father a teacher last year dalam kurung was dan were. Nah, untuk 5 juga we happy seperti itu. Nah, sebelumnya ini terima kasih, ini sudah sampai slide terakhir ya teman-teman. Sudah sampai slide terakhir. Nah, terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya. Nah, untuk media yang saya gunakan itu adalah media Canva ya teman-teman. Jadi ini pengembangan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis teknologi berupa Canva karena yang sudah mudah atau umum digunakan. Untuk skill komponen yang saya uji di sini itu ada reading, writing sama grammar ya. Karena ini kan to be itu sejenis grammar ya teman-teman. Nah, ini juga sedikit nyinggung pronunciation juga skill komponen yang di sini. Untuk durasi penggunaannya itu fleksibel ya teman-teman, tergantung selesainya secepat ataupun tidak seperti itu. Untuk kebutuhan atau masalah pembelajarannya dari ini mungkin karena bagi banyak orang grammar itu masih susah seperti itu teman-teman. Jadi perlu pembelajaran yang lebih efektif lagi seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu seperti tadi. Untuk targetnya ini kelas 7 SMP ya teman-teman. Targetnya untuk kelas 7 SMP seperti itu. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video saya. Thanks for your attention.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.